Foundation, yaitu untuk isu HIV. Oke, tidak mau lama-lama lagi karena waktu kita juga tidak panjang. Aku akan mempersingkat waktunya. Aku berikan kepada narasumber kece kita yang pertama, yaitu Dr. Rahmat. Aku persilakan Dr. Rahmat untuk menjelaskan apa itu screening HIV mandiri atau self-testing. Aku untuk Dr. Rahmat, Lala persilakan. Oke, terima kasih Lala. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dr. Rahmat. Biasanya kalau di klinik sih dipanggil Dr. Anto. Saya sehari-hari bekerja di klinik Angsa Merah sebagai dokter. Kita mulai ya. Ini slide-nya, apakah dari tim itu muda atau dari saya? Setara dokter mau ditampilkan dari kami atau mau? Oh, boleh dari itu muda aja. Boleh. Oke, sebentar ya. Ya. Dr. Ahmad, sebelumnya saya mohon maaf sebentar, ada sedikit kelupaan. Saya belum announce ke teman-teman bahwasannya ketika nanti teman-teman ingin bertanya kepada Dr. Ahmad, ada sesinya ditanya jawab yang berikutnya setelah Dr. Ahmad menjelaskan paparan tentang self-healthy, self-testing dan atau screening HIV mandiri. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti raise hand saja setelah ada sesi tanya jawab, atau buat teman-teman yang masih malu untuk raise hand atau bertanya langsung kepada Dr. Rahmat, boleh melalui dari chat box yang kita miliki di Zoom meeting kali ini. Terima kasih buat teman-teman. Oke, saya persilakan lagi untuk Dr. Rahmat. Oke. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Inti Muda yang telah mempercayakan saya memberikan materi mengenai screening HIV. Terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sudah meluangkan waktunya buat hadir hari ini. Semoga dari hasil pertemuan hari ini kita mendapatkan manfaat ya. Jadi pertemuan hari ini saya akan berbagi informasi mengenai HIV self-test atau disebut juga screening HIV mandiri. Slide berikutnya. Hari ini ada beberapa hal yang akan saya bahas. Yang pertama, latar belakang HIV self-test. Lalu, screening HIV mandiri itu apa atau self-test itu apa. Prinsip dari pemeriksaan HIV. Kemudian, jenis pemeriksaan HIV itu apa saja. Alur screening HIV. Alur tes konfirmasi tes. Kemudian, false positif dan false negatif dari hasil screening. Kemudian, tantangan dari screening HIV dan kesimpulan. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Ya. Oke, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya mau memberikan informasi sedikit mengenai latar belakang dari pemeriksaan screening HIV. Jadi, pada tahun 2021, seluruh dunia mengadakan pertemuan. Pertemuan ini untuk penanggulangan HIV/AIDS di tahun 2025. Nah, di pertemuan tersebut ditetapkanlah target di 2025 adalah fokus pada 3 bidang yang saling terkait ya. Yang pertama adalah lingkungan yang mendukung, itu yang sebelah kiri yang 10%. Kemudian akses layanan, targetnya 95%. Dan integrasi layanan yang 90%. Dengan komunitas berisiko dan ODA sebagai pusatnya. Nah, target 10% ini menyerukan penghapusan hambatan sosial dan hukum untuk kelainan HIV. Sedangkan target 95% ini menargetkan 95% testing HIV, 95% pengobatan, dan 95% target penurunan jumlah virus atau viral load ya. 95% akses ke layanan pencegahan kombinasi, 95% akses ke layanan kesehatan reproduksi seksual, dan 95% cakupan pelayanan pencegahan penularan dari ibu dan anak. Kemudian target integrasi 90%,
orang yang hidup dengan HIV dan orang-orang dengan risiko tinggi HIV terhubung dengan layanan yang penting bagi kesehatan mereka secara menyeluruh. Nah, untuk mencapai target tersebut, dilakukan serangkaian tindakan. Salah satunya adalah dengan penerapan testing melalui HIV self-test atau screening HIV mandiri. HIV self-testing sendiri adalah pilihan tes HIV yang sebenarnya telah direkomendasikan oleh WHO sejak tahun 2016 ya. Nah, per Juni 2018 ini sudah ada 59 negara yang sudah mengadaptasi kebijakan tersebut dan banyak negara lain sedang mengembangkannya termasuk di Indonesia sendiri. Untuk Indonesia, cakupan tes HIV sendiri di tahun 2020 mencapai 66% orang dengan HIV yang sudah mengetahui status HIV-nya. Jadi, untuk memastikan Indonesia berada di jalur yang tepat, mencapai target baru di 2025, khususnya target 95% pertama, kita perlu menerapkan pendekatan inovasi baru ya. Salah satunya adalah dengan screening HIV mandiri. Saat ini progresnya Indonesia melalui Kementerian Kesehatan sedang mengembangkan pedoman. Jadi memang belum ada pedoman bakunya, lagi sedang dikembangkan untuk mengadopsi dan menerapkan tes HIV mandiri atau HIV self-testing. Oke, slide berikutnya. Kita lanjut ke pengertian dari HIV self-testing atau screening HIV mandiri. HIV self-testing adalah proses di mana seseorang mengumpulkan spesimen sendiri, bisa dari cairan mulut atau darah, kemudian melakukan tes HIV dan membaca hasilnya. Dalam kondisi yang dapat disesuaikan ya tentunya. Bisa dilakukan sendiri, unassist, atau dibantu dengan penyedia layanan atau petugas penjangkau yang sudah terlatih. Slide berikutnya. Nah, ini penting diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan HIV ada prinsip 5C yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah consent, confidentiality, counseling, correct test result, dan connection. Consent berarti adanya persetujuan dari klien atau pasien secara sukarela atau voluntary tanpa adanya paksaan. Kemudian confidentiality artinya terjaminnya kerahasiaan pasien. Counseling berarti dalam setiap HIV testing, pasien perlu mendapatkan informasi yang benar mengenai HIV, baik sebelum testing maupun setelah testing. Correct test result artinya harus terjaminnya hasil testing, baik dari segi kualitas alatnya, jadi alatnya harus terjamin sensitivity dan specificity-nya, maupun keamanannya. Dan connection ini yang penting, setiap layanan pemeriksaan HIV harus menghubungkan antara pasien kepada layanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan HIV. Slide berikutnya. Ya. Penerapan 5C pada screening HIV ya. Kalau tadi adalah 5C pada seluruh layanan pemeriksaan HIV, dan ini untuk screening HIV, konsennya kurang lebih sama, harus bersifat voluntary, not mandatory, cukup verbal consent, confidentiality-nya memang harus terjamin kerahasiaan pasiennya, counseling. Jadi harus menyertai adanya informasi sebelum tes dan counseling setelahnya. Bisa dalam informasi sebelum tes itu bisa dalam bentuk peragaan, jadi directly assist, bisa diperagakan oleh pendamping, penjangkau ya, atau juga unassist, bisa juga dalam bentuk ada lembar instruksi pada paket pemeriksaan, atau ada disertai brosur, ada link internet atau video yang bisa diakses, dan harus ada nomor telepon atau chat, sehingga ketika orang melakukan testing, kemudian mendapatkan hasil, dia ada tempat untuk bertanya lebih lanjut. Kemudian harus juga terjamin kualitas alatnya, sensitivitas untuk screening HIV harus menggunakan alat yang memiliki sensitivitas yang tinggi ya. Terus harus dipastikan juga bahwa screening test ini adalah bukan merupakan alat diagnosa. Jadi hanya penapisan awal atau triase.
Nah, bila didapatkan hasilnya reaktif, maka orang tersebut perlu melakukan tes konfirmasi. Dan connection ini yang terpenting, jadi harus ada menghubungkan antara orang yang melakukan testing ke layanan pencegahan, pengobatan, atau perawatan. Slide berikutnya. Nah, ini saya akan menjelaskan macam-macam pemeriksaan awal HIV ya. Jadi secara garis besar dibagi jadi 3. Yang pertama pemeriksaan antibodi, yang kedua antigen, yang ketiga dengan metode NAT-based. Khusus untuk pemeriksaan screening HIV yang digunakan adalah pemeriksaan antibodi menggunakan Rapid Diagnostic Test atau RDT. Kenapa menggunakan RDT? Karena bisa dilakukan mulai dari pasien usia di atas 18 bulan, kemudian penggunaannya sangat mudah, murah, dan hasilnya cukup akurat. Dan yang terpenting juga dapat dilakukan tanpa fasilitas laboratorium. Jadi bisa digunakan di mana saja tanpa perlu ada fasilitas laboratorium. Slide berikutnya. Ini saya akan menjelaskan tadi berbagai macam metode pemeriksaan HIV dikaitkan dengan waktu mulainya paparan. Nah, karena kita berbicara mengenai screening HIV, maka screening HIV tadi yang digunakan adalah pemeriksaan antibodi ya. Nah, kalau dilihat di sini, pemeriksaan antibodi itu bisa menggunakan RDT generasi 1, 2, dan 3. Nah, ini memang lebih mudah digunakan. Dia mampu mendeteksi antibodi mulai hari ke-21 pasca paparan. Nah, untuk pemeriksaan generasi 4 yang mendetek antigen atau NAT yang mendetek HIV nucleic acid ini tidak bisa dilakukan tanpa adanya fasilitas laboratorium. Jadi harus di rumah sakit pemeriksaannya. Nah, khusus untuk screening HIV kita menggunakan cek antibodi. Nah, ini penting dilakukan karena supaya kita tahu bahwa apakah pemeriksaan yang sudah kita lakukan itu sudah memberikan hasil yang konklusif atau belum. Sebagai contoh, misalkan ketika seseorang melakukan kegiatan beresiko 1 minggu yang lalu ya, kemudian dia melakukan screening test hari ini, masih mungkin hasilnya negatif karena antibodi belum terbentuk, belum terdeteksi ya. Nah, antibodi terdeteksi ini mulai hari ke-21. Jadi, ketika seseorang melakukan tes ini, ditemukan hasil negatif, harus melakukan testing ulang. Untuk mengkonfirmasi hasilnya, bisa di minggu ke-3 atau ke-4. Kalau didapatkan hasil yang negatif juga, ya berarti memang sudah benar-benar negatif. Slide berikutnya. Nah, saya juga akan menjelaskan beberapa macam uji sampel HIV itu sebenarnya bisa banyak ya. Bisa pakai darah melalui vena, melalui serum, plasma, bisa juga darah kapiler di ujung jari, bisa juga cairan mulut, bisa juga darah kering. Nah, khusus untuk screening HIV, maka akan digunakan pengambilan sampel yang mudah, yaitu dari darah kapiler di ujung jari dan juga cairan mulut. Yang perlu diperhatikan bahwa oral fluid ini bukan saliva ya, bukan air ludah, tapi cairan yang ada di gusi, bagian atas dan bagian bawah. Jadi nanti cara pengambilan sampelnya akan dijelaskan di slide berikut. Oke, lanjut. Oke, ini saya menjelaskan alur dari screening HIV. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, simbolnya kan A0 ya, A itu ASA ya, artinya uji. Sebelum, oke. Nah, uji 0 ini merupakan uji triase atau uji screening lah. Jadi kalau seseorang melakukan uji screening, kemudian didapatkan hasilnya negatif, A0 negatif, maka hasilnya harus dicatat sebagai hasil HIV negatif. Kemudian perlu kita pikirkan apakah orang tersebut harus melakukan testing ulang bergantung kapan resiko terakhir. Dan juga orang tersebut harus terhubung kepada layanan
pencegahan HIV. Nah, kemudian bila orang tersebut melakukan screening dengan hasil positif, maka harus kemudian dicatat sebagai hasil reaktif, lalu harus melakukan konfirmasi tes. Nah, setelah konfirmasi tes, setelah dikonfirmasi hasilnya positif, baru dilanjutkan ke pengobatan. Oke. Nah, kalau di sini saya menjelaskan jenjang letak dari screening HIV itu menggunakan RDT itu ada di paling bawah. Nah, kalau teman-teman lihat, yang paling bawah itu bisa dilakukan di fasilitas, di mana saja ya, di mana saja oleh siapa saja, tanpa memerlukan fasilitas yang lengkap. Jadi bisa dilakukan di komunitas atau oleh penjangkau yang sudah terlatih juga bisa. Kalau RDT yang uji 1 ataupun uji 2 ini harus di tempat-tempat yang memang mempunyai fasilitas laboratorium dan juga oleh tenaga laboran. Oke, slide berikutnya. Nah, ini contoh dari screening HIV kit untuk sampel darah. Biasanya sih terdiri dari alcohol swab, kemudian reagen, kemudian pipet untuk pengambilan darah, dan juga ada buffernya dan ada jarumnya. Nah, sebenarnya ini masih kurang, harusnya ada petunjuk cara pengambilan sampel, kemudian harus ada brosur juga yang disertai informasi mengenai HIV, kemudian cara pembacaan hasil, dan juga sebaiknya sih ada yang menghubungkan orang yang melakukan testing kepada layanan. Misalkan ada nomor telepon yang bisa dihubungi, ada nomor kontak chat yang bisa dihubungi. Slide berikutnya. Oke, ini sedikit saja, singkat aja mengenai tata caranya ya. Jadi pemeriksaannya sebenarnya simpel, seperti pemeriksaan darah, gula darah atau kolesterol. Nah, yang pertama harus diperhatikan bahwa kitnya harus lengkap ya, harus diperhatikan mengenai kadaluarsanya, kemudian ke kondisi kit yang kita terima. Setelah itu dibersihkan kita membersihkan ujung jari dengan alkohol, lalu siapkan jarum, kita tusukkan jarum ke ujung jari, kemudian ambil darah sesuai batas garis pada pipet, masukkan pada lubang di reagen, lalu diteteskan dengan buffer, ditunggu hingga 20 menit. Nah, jangan lebih dari 20 menit baca hasilnya karena akan menyebabkan hasilnya positif palsu. Nah, berikut interpretasinya ya. Kalau positif itu, kalau garisnya 2 berarti positif. Kalau garis 1 negatif, garis 1 ada di kontrol negatif. Hasil yang invalid itu kalau tidak ada garis sama sekali yang muncul, ataupun garis yang muncul ternyata hanya di T, di huruf T. Ini di huruf tes. Nah, ini invalid hasilnya. Oke, slide berikutnya. Kalau tadi mengenai sampelnya dari darah, sekarang ini sampelnya dari cairan mulut. Cairan mulut lebih nggak invasif ya, lebih nggak sakit. Jadi kita cek dulu alatnya, pastikan bahwa alatnya tidak expired atau rusak. Kemudian kita siapkan alatnya, kita buka vialnya ya. Vial ini berisi cairan buffer, ditempatkan pada tempatnya yang warna biru ini. Kemudian kita ambil reagen yang ujungnya ini untuk pengambilan sampel. Nah, ini digunakan di gusi bagian depan, atas dan bawah, diusapkan 1 kali aja. Setelah itu dicelupkan pada vial, ditunggu hasilnya 20 menit. Pembacaannya jangan lebih dari 40 menit. Setelah itu dicatat hasilnya. Berikutnya. Untuk pembacaannya sendiri juga mudah. Kalau garisnya 2 berarti reaktif. Garis 1 pada huruf C kontrol artinya negatif. Kalau tidak ada garis yang muncul berarti invalid. Mungkin ada kerusakan pada alat sehingga harus melakukan tes ulang.
Begitu juga kalau hanya garis satu muncul di huruf T, huruf tes, berarti juga invalid hasilnya. Oke, nah kalau misalkan kita sudah melakukan testing, kemudian didapatkan hasil yang reaktif, karena ini adalah tes screening, maka harus dikonfirmasi lagi apakah memang benar sudah ada diagnosa HIV melalui konfirmasi tes. Nah, ini konfirmasi tes dilakukan di fasilitas dengan laboratorium ya, bisa di puskesmas, bisa di klinik, ataupun di rumah sakit. Nah, untuk tegaknya diagnosa HIV itu memerlukan 3 kali pengujian. Jadi akan diuji ulang menggunakan pengujian pertama, kalau hasilnya positif, dilanjutkan dengan uji kedua. Kalau uji pertama dan uji kedua positif, lanjut dengan uji ketiga. Kalau hasil pertama, kedua, dan ketiga positif, maka baru tercatat sebagai HIV positif. Kalau dari uji pertama sudah negatif, maka langsung tercatat sebagai HIV negatif. Gitu ya. Jadi untuk diagnosa HIV sebenarnya perlu pengujian 3 kali, beda dengan screening tadi. Hanya menggunakan satu alat uji, kalau hasilnya positif harus dikonfirmasi. Oke, slide berikutnya. Nah, ini beberapa kemungkinan yang muncul false positif ya. Bisa karena biological error, human error, atau manufacturing error. Biological error misalnya ada ikatan non-spesifik dari imunoglobulin G, bisa ada juga reaksi sila antigen, bisa juga spesimennya terkontaminasi dengan protein. Atau human error, misalkan kita menyimpan alatnya di tempat yang terlalu panas atau terlalu dingin, menyebabkan kerusakan alat. Bisa juga overinterpretation. Interpretation, jadi kita melihatnya ada garis 2 padahal garisnya 1. Bisa juga karena kesalahan di alatnya ya, dari pabriknya. Nah, berikutnya. Nah, kalau yang non-reaktif ini juga sama, ada karena biological error, human error, atau manufacturing error. Biological error biasanya terjadi karena kita melakukan testing pada saat masih periode jendela. Nah, periode jendela ini tadi tergantung alat yang digunakan ya. Kalau menggunakan alat generasi ketiga berarti sebelum hari ke-21 itu masih masuk periode jendela. Bisa juga karena adanya strain HIV yang berbeda atau ada faktor inhibitor di spesimennya. Penyebab dari human error misalkan spesimennya atau darahnya kurang cukup banyak atau cairan oral yang diambil kurang cukup banyak, jadi hasilnya negatif. Atau bisa juga terlalu banyak buffer atau cairannya yang diteteskan pada kaset. Kemudian juga penyimpanannya yang nggak baik menyebabkan reagen rusak juga bisa memberikan hasil negatif. Atau kita menggunakan alat yang sudah expired. Yang terakhir juga mungkin dari pabriknya alatnya kualitasnya jelek. Berikutnya. Nah, ini beberapa yang atas adalah keuntungan dari self-testing. Yang pertama itu mempermudah lingkup kerja dari lab provider. Lab provider itu maksudnya adalah penjangkau yang sudah terlatih ya. Kemudian mengurangi biaya logistik juga karena hanya menggunakan satu reagen. Selain itu juga meningkatkan akses testing bagi orang yang beresiko yang belum tes. Dan juga merupakan langkah awal sebelum pemeriksaan diagnostik. Nah, untuk tantangannya sendiri, yang pertama itu pada kondisi dengan prevalensi rendah, maka angka false positif tinggi dibandingkan dengan kondisi tempat dengan prevalensi tinggi, sehingga menyebabkan tingkat kepercayaan orang pada layanan menjadi menurun. Selain itu juga tantangannya mengenai ketersediaan reagen. Dan juga salah satu tantangannya yang paling sering terjadi nih biasanya, penjangkau terlatih bisa jadi tidak memberikan informasi yang tepat sehingga klien merasa hasil reaktif yang didapatkan merupakan hasil diagnosa pasti.
Padahal ini belum hasil diagnosa pasti ya, karena kalau diagnosa pasti harus melalui tes konfirmasi. Tantangan berikutnya adalah mengenai keterhubungan screening orang yang tes screening HIV kepada layanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan. Dan juga tracking dan monitoring klien yang melakukan screening HIV ke layanan pencegahan, pengobatan, dan perawatan. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulan yang bisa ditarik adalah yang pertama, screening HIV mandiri bukanlah suatu alat diagnosa. Untuk diagnosa perlu dilakukan tes konfirmasi di puskesmas, di klinik, ataupun di rumah sakit. Screening HIV bisa dilakukan secara mandiri ataupun didampingi, dan screening HIV harus memenuhi 5C, dan fungsi utamanya adalah meningkatkan akses ke layanan HIV. Oke, ya, terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Oke, terima kasih dokter atas paparan mengenai tentang screening HIV mandiri atau self-testing HIV-nya dokter. Nah, buat teman-teman jangan lupa nanti ada kuis yang sangat menarik yang disediakan oleh panitia acara kita kali ini. Jadi buat teman-teman mohon disimak sih Pak dari paparan-paparan dari narasumber yang kece-kece. Teman-teman jangan lupa nanti ada kuis setelah sesi tanya jawab kali. Nah, seperti yang dokter bilang tadi, terima kasih dokter atas paparannya. Dan seperti yang dokter bilang tadi, ternyata screening HIV ini adalah strategi untuk memudahkan kita melakukan tes HIV secara dini. Walaupun hasil yang didapat tidak bisa dijadikan sebuah bentuk diagnosa karena harus melalui terkonfirmasi kembali ya dok. Gitu. Dan kedua, namun ini berita baik nih menurut saya karena ini merupakan strategi untuk menjangkau komunitas yang memiliki hambatan untuk datang ke layanan karena tes ini bisa dilakukan di mana saja seperti dokter katakan tadi. Iya, benar. Selanjutnya itu dan yang terpenting wajib ada aktor yang terkapasitasi dan kita juga terkoneksi ke layanan terkait isu HIV. Itu sih yang saya tanggap dari paparan dokter. Iya, benar. Teman-teman jangan lupa ini saya buka sesi tanya jawab untuk paparan dari dokter Rahmat atas screening HIV mandiri itu apa dan bisa dilakukan di mana saja. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin bertanya boleh raise hand atau chat box akan saya bacakan. Terima kasih. Mana nih teman-teman yang mau bertanya boleh raise hand atau aku lihat dulu di chat box atau. Oke, ini aku baca ada pertanyaan dari siapa ini? Dari Kak Agung. Kak Agung mau bertanya nih dok, sebenarnya masa jendela itu berapa lama ya dok? Katanya sesuai generasi ya. Katanya gen keempat itu 2 minggu ya dok. Mohon dijawab, thanks dokter. Oke, saya jawab ya. Jadi ya berdasarkan dari WHO ya, guideline yang saya lihat dari WHO itu memang untuk penggunaan alat pemeriksaannya kan beda-beda tujuannya, targetnya ya. Ada yang melakukan pemeriksaan melalui antibodi, ada juga yang antigen P24, ada juga yang metode nukleus acid ya. Nah, itu tergantung testing apa yang dilakukan. Misalkan dengan menggunakan metode NAT berarti sudah bisa mendetek mulai setelah hari ke-10. Kemudian kalau pakai P24 itu setelah ke hari ke-14. Nah, kemudian kalau pakai antibody memang agak lebih lama lagi. Itu mulai dari hari ke-21. Tapi yang umumnya dilakukan di puskesmas, kemudian di rumah sakit itu menggunakan antibody. Kalau berdasarkan teori hari ke-21 sih. Jadi kalau melakukan kegiatan beresiko, misalkan baru 1 minggu kemudian testing, hasilnya negatif, sebaiknya diulang. Diulang setelah hari ke-21. Atau saya biasanya sih menyebutkan setelah 4-6 minggu setelah perilaku beresiko. Oke, sudah jawab.
Kak Agung atas penjelasan dari dokter tadi. Oke dok, itu kata Kak Agung. Oke, thanks dokter Ahmad dan Abang Lala. Kok abang sih Eka? Eka kakak-kakak sayang. Oke, pertanyaan selanjutnya ini 2 pertanyaan lagi ya. Iko bacakan ini sekarang dari Raisen. Aku persilakan buat Kak Ansori Hariri untuk pertanyaannya langsung ke dokter. Iya, selamat malam, dokter. Dok Ya, mau tanya ini dok sebenarnya ketika kita tes yang dari oral quick ya dari mulut itu sebaiknya kita dalam kondisi bibir mulut sudah disikat atau sebelum disikat dok sebaiknya supaya hasilnya kelihatan bagus dok. Yang penting cairan kalau udah disikat berarti kemudian kumur-kumur ya. Kalau kumur-kumur kan mungkin bisa mengurangi cairan. Jadi sebaiknya ya kondisi apa adanya aja. Jadi dicek cairan pada gusi gusi atas dan bawah di depan diusap 1 kali aja cukup. Alat yang digunakan juga sebenarnya memiliki sensitivitas yang tinggi sih. Jadi pasti akan lebih sensitif alatnya. Untuk screening pasti menggunakan sensitivitas yang tinggi. Oke, terima kasih atas pemaparannya dokter. Gimana Kak Ferdi? Apakah sudah memenuhi sesuai dengan kekhawatiran Kak Ferdi atau kegundah-gulanan Kak Ferdi selama ini? Sudah Kak, sudah. Oke, ini dok pertanyaan terakhir. Ini ada yang nanya dari Kak Albi. Dia menanyakan sama dokter, maaf dok mau tanya, saya punya klien sudah saya tes screening HIV mandiri, sampel dari mulut saya sudah ikut prosedur secara pengambilan sampel dan syarat-syarat lainnya. Pas pembacaan hasil reaktif atau pembacaan hasil reaktif 2 garis, besoknya saya konfirmasi ke layanan dan hasil juga reaktif. Pas tes konfirmasi yang kedua di layanan hasilnya sudah non reaktif. Gimana itu dok? Ini jadi dari screening hasilnya reaktif ya. Jadi pada saat screening hasilnya 2 garis, kemudian melakukan konfirmasi ke layanan. Nah, konfirmasi ini berarti kan sudah menggunakan, kalau saya baca di sini, konfirmasi berarti sudah menggunakan TG reagen. Nah, kalau sudah TG reagen, hasilnya juga reaktif. Kemudian yang pertanyaan saya, konfirmasi kedua, maksudnya apakah konfirmasi di tempat lain atau di tempat yang sama? Sebenarnya ya, kalau dok, konfirmasi sih harusnya sudah tegak hasilnya. maaf dok, mau luruskan. Ini dok, pas konfirmasi yang keduanya itu dok tetap di rumah puskesmas yang sama. Maksudnya tes pertama itu hasilnya reaktif, terus tes keduanya itu sudah NR dok. Dan saya bertanya ke petugas labnya, katanya tadi hasilnya sudah NR. Jadi saya bingung di antara itu dok. Apakah hasilnya itu ER ataupun NR? Terima kasih dok. Oh, ini menggunakan dari maksudnya dalam satu rangkaian konfirmasi tes atau dari hasil reagen pertama positif, reagen kedua negatif, begitu? Gini dok, pas malamnya itu saya OFT dulu dengan menggunakan cairan dari mulut. Besoknya besoknya saya bawa ke puskesmas dan hasilnya itu reaktif. Dalam beberapa menit tes konfirmasi lagi untuk yang keduanya hasilnya sudah NR dok. Tapi di layanan yang sama. Kalau gitu mungkin ya hasilnya inkonklusif mungkin ya kalau kayak gitu, karena dari reagen 1, reagen 2-nya non reaktif, hasil inkonklusif. Nah, itu perlu dilakukan pengecekan ulang ya. Mungkin salah satunya penyebabnya masih dalam periode jendela mungkin, atau bisa juga dari tadi yang menyebabkan false negatif. Memang perlu dilakukan pemeriksaan konfirmasi ulang atau menggunakan metode lain yang lebih apa ya? Iya dok. Lebih advance. Makasih dok jawabannya. Ya. Oke dok, sepertinya kan waktunya masih panjang. Ada lagi pertanyaan dari Kak Veron. Mungkin Kak Veron mau menanyakan langsung kepada dokter. Buat Kak Veron, aku persilakan. Iya, terima kasih Kak Lala. Salam dari Palembang, Kak. Iya, izin bertanya dok. Iya. Nih, kira-kira
tes HIV itu, screening HIV itu apakah bisa dilihat melalui tes urin untuk melalui antibody HIV-nya itu, Dok? Oke. Sampai saat ini sih untuk dari urin belum ada pemeriksaannya ya. Jadi memang HIV sendiri dideteksinya melalui darah dan cairan mulut, belum ada dari urin. Menurut Tidak bisa dari urin. Menurut informasi yang pernah saya dapatkan, terkadang tuh ada yang dari tes urin bisa katanya bisa mengalami kolesterol juga untuk mengalami antibody. Apakah benar atau tidak gitu kan? Enggak sih. Enggak, jadi ya? sampai saat ini hanya dari darah atau cairan mulut. Oke, terima kasih, Dok. Oke, lanjut lagi ya, Dok, ke pertanyaan ini ada di chatbox. Kayaknya lebih banyak sih teman-teman yang penasaran nih, Dok, sama tentang self-testing HIV nih, Dok. Ini dari Kak Aldi. Kak Aldi mau menanyakan langsung ke dokter atau memang aku bacakan aja pertanyaan kakak yang di chatbox? Kak Aldi, oh ini Kak Aldi tadi udah. Ini ada lagi Kak Hanam. Kiara, Dok mau bertanya, apakah hasil dari self-testing akan seefektif tes HIV yang diambil darah melalui pergelangan darah? Oke. Perlu diingat ya bahwa self-testing itu kan tujuannya adalah screening. Jadi penapisan awal, kalau melakukan testing yang dari darah pergelangan, dari darah itu berarti kan di fasilitas kesehatan ya. Nah, itu berarti sudah dalam bentuk konfirmasi. Nah, kalau dari segi alatnya sih yang digunakan memang harus yang memiliki sensitivitas yang tinggi ya. Baik yang digunakan untuk self-testing, karena untuk tujuannya screening awal. Kalau di fasilitas klinik misalkan atau puskesmas, itu juga harus sesuai standar ya, dengan sensitivitas yang tinggi dan spesifitas yang penting juga lebih tinggi lagi. Jadi kurang lebihnya sama sih. Cuma memang kegunaan self testing berbeda dengan kalau kita lakukan tes di puskesmas atau di rumah sakit. Kegunaannya adalah untuk diagnosa. Kalau self testing untuk screening awal. Oke, dokter, terima kasih. Dok, ini masih banyak lagi nih sepertinya pertanyaan, mungkin karena waktu kita mungkin panjang, jadi lala baca pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ya, Dok. Oke. Ini ada lagi nanya Gala. Dok, saya masih kelas 10, apakah boleh tes mandiri tanpa KTP? Gimana itu, Dok? Sebaiknya sih didampingi ya. Ada pendampingnya, jadi karena apalagi masih kelas 10, sebaiknya memang didampingi. Kalau untuk tes mandiri tanpa pendamping, untuk kelas 10 sepertinya masih belum bisa, tetap harus didampingi. Oke, yang penting intinya harus ada pendamping ya, Dok, kalau untuk anak-anak di bawah umur 18 tahun ke bawah. Iya. Oke, Dok, ini buat Kak Nanda, aku persilakan yang sudah raiskan dari tadi. Maaf lama dipanggil Kak Nanda. Ya, enggak apa-apa, Kak. Dok, saya mau bertanya nih. Kan umumnya pemeriksaan HIV itu di layanan atau di puskesmas kan biasanya masih menggunakan masa jendela itu 3 bulan atau 90 hari ya untuk memenuhi prinsip kehati-hatiannya. Nah, namun tidak bisa dipungkiri juga masih ada beberapa layanan yang menggunakan masa jendela yang sampai 6 bulan. Padahal kan kalau kita merujuk dari PNPK sendiri, hasil 3 bulan itu sudah bisa ditegakkan bahwa hasilnya itu sudah negatif. Tapi kok masih ada layanan yang masih pakai sampai ke 6 bulan, Dok? Apakah memang reagen yang digunakan yang dari pemerintah ini memang mengcover sampai 6 bulan ya, Dok? Seperti itu. Oke. Ya, ini saya banyak juga sih pertanyaan dari teman-teman mengenai periode jendela ya. Kalau dari PNPK terbaru yang saya ketahui sih sekarang bahkan lebih singkat lagi, mulai minggu 4 atau ke 6 udah bisa melakukan tes ulang. Kalaupun mau melakukan di 3 bulan itu sebenarnya hasilnya sudah konklusif, jadi nggak perlu ditunggu lagi sampai 6 bulan.
biasanya dokter memberikan advice untuk tes ulang 6 bulan, misalkan melihat kondisi pasien ya. Misalkan kondisi pasiennya resikonya sangat tinggi, dia memiliki banyak pasangan, hubungan seks yang tidak aman, jadi diminta pasien untuk testing ulang di bulan ke-6. Itu saya rasa mungkin penilaian dokter terhadap pasien bisa berbeda tergantung tingkat resikonya. Tapi sebenarnya kalau untuk 3 bulan sih sudah konklusif hasil. Oh ya gitu ya dok. Oke dok, makasih dok atas jawabannya. Ya. Oke, terima kasih kakak. Dok, ini ada lagi pertanyaan dari Kak Veron. Pertanyaannya itu, apakah tes HIV juga bisa dilakukan melalui tes urin? Sudah tadi ya? Udah kan dok? Iya, sudah dijawab. Kalau tes urin sih nggak bisa sih. Dok, ini ada lagi pertanyaan. Berapa akuratkah hasil screening tes ini ya dok? Mengingat false dan errornya mesti terlihat banyak. Oke, kalau digunakan sesuai dengan petunjuknya ya, dipastikan alatnya memang tidak expired, terus penyimpanannya juga benar. Untuk screening itu kaidahnya harus menggunakan alat yang sensitivitasnya 99 di atas, lebih dari sama dengan 99%. Salah satu syaratnya ya untuk penapisan awal. Jadi kalau dilihat dari keakuratannya ya seperti itu. Memang harus menggunakan alat yang dengan memiliki sensitivitas di atas 99%. Nah, kalau false negatif atau false positif ya tadi bisa dari error karena human error atau manufacturing error ataupun karena kondisi misalkan false negatif misalkan masih dalam periode jendela, masih mungkin negatif, jadi harus tes ulang. False positif misalkan ada kondisi ternyata memiliki penyakit autoimun atau penyakit yang berhubungan dengan imunitas sehingga dibaca hasilnya positif. Nah, fungsi dari terkoneksi ke layanan kan untuk itu. Jadi untuk memastikan bila pada testing ternyata hasil positif, itu harus dilakukan konfirmasi. Jadi tidak bisa serta-merta dari hasil screening positif lalu dianggap positif. Harus ada tes konfirmasi lanjutan. Gitu. Oke dokter, terima kasih atas penjelasannya dokter. Ini ada dokter lagi izin tanya dok, kalau tes oral bisa dibeli sangat bebas di umum, khawatirnya ada yang tes dengan hasil reaktif akan shock dan dikhawatirkan akan frustasi dan melakukan hal nekat karena tanpa konseling terlebih dahulu. Itu gimana dok? Nah iya benar, memang sampai saat ini sih belum ada regulasi yang kayaknya, koreksi saya ya kalau salah. Tapi setahu saya sih belum ada regulasinya untuk self-testing ini. Kalau kita lihat di marketplace juga banyak loh yang jual self-testing. Kendalanya itu memang tadi banyak yang tidak memenuhi 5C, terutama di bagian konselingnya, di bagian connect-nya ya, tidak terhubung dengan layanan. Ya jadi yang ditakutkan itu dia membaca hasil, menginterpretasikan sendiri, dan akhirnya malah menjauhi layanan, di mana justru kalau didapatkan hasil reaktif kan harus dilakukan tes konfirmasi. Nah ini sebaiknya sih memang karena belum ada regulasinya, jadi saran saya sih kalau untuk beli bebas di marketplace dihindari dulu. Kecuali memang punya kesadaran untuk sudah paham bahwa self-testing ini adalah tes penapisan awal, walaupun hasilnya positif atau negatif tetap harus datang ke layanan. Oke dokter, siap dokter. Dok, ini mungkin pertanyaan yang terakhir ya dok. Ini ada pertanyaan dari Kak Goldo. Dia menanya mungkin pertanyaannya dari out of the box. Dok, kan bisa screening HIV via cairan di mulut. Nah, apakah penularan HIV juga bisa lewat cairan di mulut, dok? Misalnya penggunaan sikat gigi dengan ODIF misalnya. Oke. Kalau screening HIV itu melihat antibodi ya. Jadi berbeda dengan metode lain, misalkan melihat apakah virusnya ada atau tidak.
Jadi yang dilihat itu antibodi. Jadi antibodi itu produk yang dihasilkan tubuh ketika virus HIV sudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi pemeriksaannya tidak langsung. Kalau dari penelitian memang penularan HIV melalui cairan mulut ya sangat-sangat rendah banget, dianggap bahkan tidak beresiko sama sekali. Itu karena kalau screening dilihatnya antibodi, bukan bagian dari virusnya. Penularan HIV juga paling utamanya dari hubungan seksual, penetrasi anal atau vaginal, dan juga jarum suntik. Oke. Terima kasih dokter paparannya. Nah, buat teman-teman kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi ke dokter atau paparan dari dokter tadi atau jawaban dari dokter belum dimengerti buat teman-teman, boleh nanti kontak langsung ke kontak personnya Dokter Ahmad atau bisa langsung datang konsultasi ke klinik Angsa Merah yang tempat bekerjanya Dokter Ahmad. Nah, ini teman-teman yang ditunggu-tunggu, kita akan adakan kuis buat dua orang pertama yang paling cepat untuk menjawab pertanyaan dari saya. Jika teman-teman tadi mendengarkan paparan dari Dokter Ahmad, pasti teman-teman gampang dan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Oke, siap teman-teman. Ketika teman-teman mau menjawab dan saya selesai membacakan pertanyaan, teman-teman boleh raise hand. Siapa orang yang paling cepat dan paling utama untuk mengangkat raise hand, itu yang saya pilih. Oke, siap teman-teman. Pertanyaan pertama. Apa itu self-testing HIV atau screening HIV mandiri? Ayo teman-teman yang tadi mendengarkan paparan dari Dokter Ahmad pasti tahu tuh apa itu screening HIV mandiri atau self-testing HIV. Ayo Kalala itu yang pertama angkat tangan atas nama Kak Vero Karemon. Oh, Kak Veron Karemon, soalnya itu Pak Lala nggak masuk. Oke, Kak Veron Karemon. Oke, terima kasih Kak Lala. Iya, untuk permasalahan screening HIV, itu menurut prosedur pemeriksaannya itu melakukan mendeteksi infeksi HIV di dalam tubuh seseorang. Tes ini juga perlu dilakukan secara rutin, baik bagi yang beresiko maupun tidak, agar infeksi HIV dapat dideteksi dan ditangani sejak dini. Oke dokter, gimana dokter? Kira-kira jawabannya benar atau kurang tepat? Kurang tepat. Benar. Kurang tepat. Kurang tepat ya dok. Oke. Tadi Kak Ferdi aku lihat. Iya, halo Kak. Iya, tadi yang aku catat adalah proses seseorang mengumpulkan spesimen sendiri, cairan mulut atau darah, kemudian melakukan tes HIV dan membaca hasilnya dalam kondisi yang dapat disesuaikan, baik sendiri atau dibantu dengan petugas oleh penyedia layanan atau petugas penjangkau yang terlatih. Iya, benar. Jadi proses pengambilan sampel sendiri ya, melakukan tes sendiri dan membaca hasilnya sendiri. Oke. Ayo mana teman-teman yang lainnya, gesit dong. Ini soalnya hadiahnya sangat menarik dan spektakuler yang disediakan oleh Inti Muda Indonesia. Dan aku lanjut lagi ya ke pertanyaan kedua. Sebutkan prinsip 5C pada screening HIV mandiri. Ayo teman-teman yang tahu, angka boleh rasen. Oh, ini ada Kak Muhimatul Ifadah. Aku persilakan buat Kak Muhimatul Ifadah, apa itu 5C? Izin menjawab ya Kak, 5C itu ada konsen, yaitu adanya persetujuan, kemudian confidentiality itu tuh terjaminnya kerahasiaan, terus ada konseling, yaitu pemberitahuan sebelum dan juga setelah, kemudian ada correct test result, kemudian yang terakhir itu yang penting juga, itu adanya connection, yaitu menghubungkan antara pasien kepada layanan pencegahan, pengobatan, dan juga perawatan HIV. Oke, benar. Oke, selamat buat kamu Himatul Ifadah. Oke, dokter, cukup sekian pemaparan kali ini dan kita lanjut ke narasumber kita kedua yaitu Rahmat. Buat Kang Rahmat, aku persilakan untuk memaparkan tentang screening HIV mandiri terhadap populasi kunci muda dan progresnya selama ini. Oke, buat Kang Rahmat, aku persilakan. Oke, terima kasih Kak, terima kasih teman-teman semua. Jadi malam hari ini narasumbernya dua Rahmat ya. Yang satu dokter, yang satu belum jadi dokter. Oke, aku belum bisa share screen nih. Boleh dikasih akses untuk share screen?
Ya, sebentar Mas Rahmat. Iya, ya. Adminnya bukan aku. Hostnya boleh bagi host. Buat teman-teman, ayo didengarkan paparan dari Kak Rahmat sehingga nanti untuk ada sisi tanya jawabnya. Ketika kurang paham atau kurang mengerti, boleh nanti ada pertanyaan ke Kak Rahmat. Buat Kak Rahmat, aku persilakan sudah bisa ini screen. Ya, sip. Terima kasih Kak. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih teman-teman Ibu Muda sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi tentang screening HIV mandiri dan komunitas. Mungkin saya akan bicara soal terkait dengan implementasi di lapangan aja dan rencana ke depan di tahun 2022 dan 2023. Tadi Dr. Rahmat sudah menjelaskan screening HIV mandiri 101, jadi saya nggak akan bahas secara teknis alatnya, sensitivitas dan sebagainya, tapi lebih pada implementasi di lapangan. Sebelumnya mungkin teman-teman sudah sebagian tahu atau mungkin juga belum tahu. Jadi Spiritia sendiri sudah melakukan pendekatan screening HIV mandiri sejak tahun 2017. Pada saat itu memang masih berupa studi implementasi. Kita melakukan studi implementasi di 5 kota, khususnya pada kelompok LSL. Pada saat itu bekerja sama dengan Pusat Penelitian Kesehatan FKM UI. Kemudian tahun 2020 kita melakukan studi serupa, tapi kita perluas di 15 kabupaten kota, dan kelompoknya bukan hanya pada LSL saja, tapi kita perluas ke LSL, TG dan LSL, TG dan Penasum, ya. Ini bukan TG dan Waria jadinya. Nah, itu bekerja sama dengan Yayasan Siklus Indonesia. Kemudian tahun 2021 kita mulai implementasi pada akhir 2021 tepatnya, itu kita lakukan lagi, kita scale up lagi di 23 kabupaten kota, prioritasnya khusus buat kelompok LSL, Waria, dan Penasum, dan didukung oleh Startri, juga dibantu oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Nah, itu gambaran terkait dengan implementasi screening HIV mandiri di Indonesia, khususnya yang dilakukan oleh teman-teman Spiritia. Ini adalah beberapa kesimpulan pada studi tahun 2020 yang kita lakukan di 15 kabupaten kota dengan teman-teman Siklus Indonesia. Yang pertama adalah bahwa 45% dari jadi ternyata pendekatan screening HIV mandiri dengan oral fluid, gitu ya. Tadi Dr. Rahmat sudah menjelaskan bahwa yang diambil bukan saliva, tapi mukosa di bagian gusi atas dan di bawah. Itu ternyata menarik sejumlah besar dari responden pada saat itu yang belum pernah dites. Jadi proporsi first tester, jadi yang benar-benar belum pernah tes sama sekali, kemudian mau melakukan tes gara-gara ada alat screening HIV mandiri ini, itu 45%. Jadi cukup tinggi sebenarnya ya. Jadi di antara yang sudah dites, di antara yang mengikuti tes itu, kalau saya nggak salah ada 1.900 responden, 46%-nya adalah yang baru pertama kali melakukan screening HIV mandiri atau tes HIV mandiri. Nah, kemudian 61% itu ternyata dari mereka dengan hasil screening reaktif itu mengakses tes konfirmasi. Jadi ini kita anggap juga bahwa pendekatan screening HIV mandiri membuka akses pada tes konfirmasi HIV. Jadi akhirnya ada 61% yang mau melakukan tes konfirmasi. Kemudian 79% dari mereka yang terkonfirmasi HIV positif itu juga melakukan inisiasi ARV. Jadi mereka mau mengakses pengobatan ARV. Tentu ada peran petugas lapangan di situ, ada peran petugas layanan di situ, tapi paling tidak kalau kita ikutin dari awal ada 79% dari mereka yang terkonfirmasi HIV positif kemudian mengakses. Lalu 91%
responden memang memilih pendekatan OFT ini atau oral fluid testing yang dibantu. Jadi walaupun kita berikan pilihan mau dibantu atau tidak, didampingi atau tidak, ternyata 91% memilih untuk didampingi. Salah satu alasan yang cukup besar adalah karena ini alat baru buat mereka dan mereka masih ragu untuk melakukannya sendiri. Gitu. Jadi sebagian besar walaupun diberikan opsi boleh dibawa pulang, boleh dilakukan sendiri, tapi mereka lebih memilih untuk dibantu oleh petugas lapangan. Kemudian 8,5% ada kelompok yang mengakses OFT, oral fluid testing ini melalui jalur online. Nah, angka ini menunjukkan bahwa jalur online juga membuka akses, gitu ya. Dan ini dikonfirmasi dengan capaian kita pada akhir tahun 2021 kemarin. Pemesanan lewat online itu memang hanya 10% dari total keseluruhan screening yang dilakukan. Jadi ini tidak boleh ditutup, tapi ini membuka akses. Jadi ternyata memang ada sebagian kelompok yang tidak mau bertemu dengan petugas lapangan, ada sebagian kelompok yang memang benar-benar tidak sulit dijangkau mungkin gitu ya, atau hard to reach, yang memang mau mengakses layanan itu sendiri tanpa diganggu oleh siapapun. Nah itu ada 8,5%. Kalau dari hasil implementasi kita sepanjang Oktober sampai Desember kemarin, kurang lebih ada sekitar 10% yang mengakses ke online. Nah, kemudian ini adalah implementasi kita di tahun 2022. Jadi setelah 2017 5 kabupaten kota, setelah 2020 di 15 kabupaten kota, kemudian di 2021 kita melangkah ke 23 kabupaten kota. Rencananya pada tahun 2022 itu kita sudah mulai memperluas ke 116 kabupaten kota. Tapi saat ini memang alatnya masih dalam proses distribusi, gitu ya, dari Kementerian Kesehatan ke Sekuritia, dan kemudian nanti dari Sekuritia akan dikirimkan ke kabupaten kota. Jadi saat ini memang baru tersedia di 38 kabupaten kota. Per Februari 2022 baru tersedia di 38 kabupaten kota. Nah, harapannya dalam beberapa minggu ke depan, seminggu 2 minggu ini kita akan melakukan distribusi. Harapannya di awal Maret kita sudah bisa membuka akses screening HIV mandiri ini di 116 kabupaten kota. Dan itu berarti ada di 29 provinsi di Indonesia. Yang belum ada, itu ada di Provinsi Papua, Papua Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Tentu kalau kita bicara soal provinsi, berarti hanya kabupaten kota prioritas, gitu ya. Kita belum bisa menjangkau ke seluruh kabupaten kota di Indonesia yang jumlahnya 500-an kabupaten kota, gitu. Jadi ini hanya 116 kabupaten kota. Tapi kalau dari 29 provinsi ini, kota-kota besar dan kota-kota di sekelilingnya itu sebagian besar ada di situ. Ya. Saya nggak bisa kasih akses nama-namanya karena banyak banget. Tapi kalau ada yang minta nanti bisa kita kirimin via email atau nanti kita kirimin ke teman-teman Inti Muda buat sebagai acuan kabupaten kota, gitu ya. Kemudian untuk akses, bagaimana cara mendapatkannya? Ada 2 cara yang bisa didapatkan. Yang pertama adalah pemesanan online, dan kemudian bisa juga menghubungi mitra kerja di daerah. Jadi kalau mungkin teman-teman sudah tahu kontaknya, ada petugas lapangan atau ada LSM yang menjadi mitra kerja Sekuritia, nah itu bisa dihubungi karena mereka semuanya itu melakukan implementasi pendekatan screening HIV mandiri di kabupaten kotanya atau di wilayah kerjanya. Nah, terkait dengan, ini gambaran alatnya. Ini alat yang lama ya, yang tahun 2021. Alat yang kita terima tahun 2002. Ini alat yang 2020. Alat yang tahun 2021 agak berbeda sedikit, tapi sebenarnya tidak berbeda jauh. Hanya ada penambahan beberapa alat di dalamnya. Nah, ini yang kita gunakan adalah alat untuk oral fluid, ya. Jadi menggunakan cairan mulut. Ya, tadi Dr. Ahmad sudah menyampaikan bahwa ini bukan saliva tapi mukosa. Tadi juga sudah disebutkan bahwa ada 2 alat screening yang bisa digunakan, yaitu cairan darah dan kemudian cairan mulut. Di Indonesia untuk yang komunitas, yang berbasis komunitas berdasarkan panduan dari Kementerian Kesehatan, itu hanya diperbolehkan yang cairan mulut. Jadi yang cairan darah itu tidak diperbolehkan untuk komunitas.
dan hanya diperbolehkan untuk layanan kesehatan. Jadi petugas kesehatan, bidan, dan sebagainya. Nah, itu sudah masuk dalam rencana Kementerian Kesehatan. Jadi selain puskesmas, itu juga akan didistribusikan pada klinik-klinik swasta, atau mungkin bidan, klinik, dan sebagainya untuk digunakan sebagai cairan darah. Nah, yang cairan darah memang belum menjadi kebijakan khusus gitu ya di Kementerian Kesehatan untuk yang screening HIV mandiri. Nah, tadi ada informasi, tadi saya sempat melihat paparan Dr. Ahmad juga bahwa sebaiknya bukan alatnya saja, tapi ada lembar penggunaan, ada informasi dan sebagainya. Nah, untuk alat yang kita distribusikan pada saat ini itu sudah termasuk alat swabnya, kemudian reagennya sudah ada di dalamnya, kemudian ada tempat dudukannya. Kalau teman-teman lihat di nomor 4 ini di gambarnya itu ada tempat dudukannya untuk satu alat, untuk satu tabung, dan kemudian ada lembar penggunaannya. Jadi ada informasi lengkapnya. Di situ ada tata caranya, cara membuangnya, penyimpanannya, bagaimana hasilnya, dan sebagainya. Jadi informasinya sudah ada di dalamnya. Nah, dalam paketnya Spiritia yang kita distribusikan, kalau teman-teman memesan secara online, itu kita bungkus lagi dalam amplop coklat, jadi terjaga kerahasiaannya, dan harapannya tidak ada orang yang tahu kecuali teman-teman sendiri. Nah, kemudian bagaimana cara mengaksesnya? Yang pertama adalah bisa melakukan pemesanan secara online. Ya, ini kita lakukan lewat website di screeninghivmandiri.id. Tapi mohon maaf banget, saya baru dapat info tadi siang, ternyata websitenya lagi down. Jadi kalau teman-teman sekarang mungkin melakukan akses gitu, memang belum bisa dibuka karena ternyata servernya lagi down. Kita lagi cari informasinya, dan kemudian harapannya bisa segera diperbaiki gitu ya. Karena kemarin hari Senin kalau saya nggak salah itu masih bisa dibuka, tapi ternyata hari siang tadi ternyata lagi down. Nah, teman-teman nanti kalau memang sudah bisa, itu bisa akses di screening HIV Mandiri. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh teman-teman, ada screening profil risiko, karena memang dari kami, dari Spiritia, alat ini baru boleh didistribusikan hanya kelompok populasi kunci, LSL, waria, dan penasun. Ya. Ada teman-teman lain yang mendistribusikan ini pada tahun 2002 nanti, ada teman-teman dari EPIC di wilayah Jakarta, Jabodetabek, dan kemudian nanti ada teman-teman dari IAC, khusus untuk teman-teman pekerja seks. Memang untuk sementara fokusnya pada populasi kunci dan belum pada masyarakat umum, gitu ya. Jadi untuk heteroseksual memang belum bisa. Walaupun kemarin pada tahun 2021 memang begitu kita buka layanan via website ini, ada beberapa yang memang heteroseksual begitu memesan dan kemudian masih bisa kita kasih. Tapi yang sekarang memang belum bisa kita lakukan distribusi. Kemudian setelah melakukan screening profil risiko, teman-teman bisa melakukan pemesanan dan dalam waktu 24 jam itu akan dihubungi oleh petugas untuk mengkonfirmasi apakah alat ini benar dipesan oleh teman-teman, kemudian alamat pengirimannya benar atau mungkin mau diambil dan sebagainya, itu akan dikonfirmasi oleh petugas. Nah, alat bisa diantar atau dikirim atau diambil. Ya, nanti saya jelaskan pada slide berikutnya. Lalu teman-teman bisa melakukan screening itu, tadi pilihannya itu bisa dilakukan di rumah sendiri, karena di informasi yang sudah kita sampaikan juga di websitenya itu juga ada video cara penggunaan. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melakukan itu sendiri dengan melihat videonya atau bahan bacaan atau lembar bacaan atau flyer yang sudah kita sediakan di dalam alatnya sendiri. Lalu setelah melakukan screening, teman-teman disarankan untuk melaporkan via websitenya lagi. Jadi teman-teman bisa melakukan konfirmasi bahwa sudah melakukan tes, karena nanti di situ teman-teman bisa diarahkan untuk mendapatkan formulir rujukan sendiri. Jadi teman-teman bisa membuat form rujukan, kita sediakan di websitenya layanan puskesmas yang terdekat dengan teman-teman, jadi bisa dipilih berdasarkan provinsi dan kabupaten kota. Teman-teman bisa memilih puskesmas yang nyaman, bisa datang sendiri dengan formulir rujukan yang secara digital. Jadi teman-teman bisa membawa itu saja ke layanan kesehatan. Atau
kalau mau ditemenin oleh petugas lapangan, di websitenya juga sudah kita kasih akses ke teman-teman petugas yang ada di lapangan di wilayah teman-teman tersebut, gitu ya. Jadi kita mencoba untuk memberikan akses seluas-luasnya untuk melakukan screening HIV mandiri, termasuk tes konfirmasi di layanan kesehatan, termasuk untuk inisiasi ARV di layanan PDP. Kemudian nanti kalau pada saat order, teman-teman dikasih 3 opsi untuk pengiriman. Jadi memang kita mencoba untuk memberikan pilihan yang nyaman buat pemesan alat screening HIV mandiri ini. Yang pertama adalah kurir online. Sementara ini memang kita belum bisa menyediakan biaya untuk memesan kurir online. Ya, jadi pemesanan dilakukan oleh pemesan. Jadi misalnya dilakukan oleh pemesan, nanti akan dikonfirmasi oleh petugas kira-kira kapan mau diambilnya. Nah, teman-teman nanti yang pesan Gojek, pesan Grab, atau mungkin kurir online yang ada di tempat wilayah teman-teman, itu bisa dilakukan itu. Tinggal janjian dengan petugas kami di kantor, nanti diambil, disiapkan bahannya. Nah, kemarin memang ada yang di luar kabupaten kota, gitu ya, ada yang jauh dan sebagainya. Sementara ini kita membatasi jarak pengirimannya durasi 1-2 jam. Kenapa? Karena alat ini memang bisa bertahan pada suhu 2-27 derajat Celcius, gitu ya. Jadi suhu Indonesia kan ada yang 32, ada yang 34 dan sebagainya. Dan alat ini kita bungkus sedemikian rupa, harapannya memang tidak terpapar sinar matahari langsung. Kita takut kalau lebih lama, misalnya dikirim sehari, 2 hari, atau mungkin di atas 2 jam, takutnya ada kerusakan pada alatnya dan kemudian tidak hasilnya bisa invalid, gitu ya. Jadi sementara ini kita batasi jarak durasinya 1-2 jam pengiriman via kurir online. Kemudian pilihan yang lain, teman-teman juga bisa ambil di kantor LSM atau mitra kerja Spiritia yang ada di wilayah teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya ternyata kantornya dekat sama tempat kerja atau sekalian jalan, ya udah gua ambil aja deh. Nah, itu bisa diambil, nanti dikonfirmasi oleh petugas kami juga. Atau kalau nggak bisa di kantor atau nggak punya duit juga untuk pemesanan kurir online, teman-teman bisa janjian sama petugas. Misalnya kebetulan lagi mau ke kafe misalnya, atau lagi mau ke Indomaret atau Alfamart gitu, boleh nggak janjian di situ aja? Boleh. Jadi nanti ada petugas yang akan menghubungi, teman-teman bisa pilih pengirimannya dengan petugas, jadi bisa menentukan tempat untuk pengambilan alatnya ini. Gitu ya. Jadi kita memberikan beberapa metode untuk pengiriman. Nah, kemudian tentu selain tatap muka, teman-teman juga bisa menanyakan soal screening HIV mandiri. Kita menyediakan layanan WhatsApp di nomor ini 081398287561. Jadi teman-teman bisa akses ke situ kalau memang tidak memungkinkan mendapatkan informasi. Misalnya bingung gitu ya, aduh mau kemana nanyanya, nah itu kita sediakan informasi di situ. Atau bisa ke akun Instagramnya Spiritia, The Spiritians. Di situ juga akan kita kasih informasi bagaimana cara mengakses layanan screening HIV mandiri. Kemudian, ya, saya pikir itu informasinya sementara yang bisa saya berikan terkait dengan implementasi screening HIV mandiri, khususnya soal bagaimana cara mengaksesnya. Kalau yang online bisa lewat website, kalau yang offline tatap muka, teman-teman bisa tanya lewat WhatsApp ini, atau bisa cek ke LSM masing-masing di tempat wilayah masing-masing. Saya pikir itu, Kak Lala. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter. Baik, terima kasih atas paparannya buat Kak Rahmat. Berarti sebenarnya screening HIV mandiri ini cukup efektif ya, Kak, melihat dari presentasi progres responden yang Kakak paparkan tadi. Dan ini menurut saya adalah strategi baik untuk memutuskan mata rantai HIV di Indonesia. Serta juga harapannya regulasi terkait screening HIV mandiri secepatnya ada ya, Kak, agar hal-hal penyalahgunaan oleh oknum tidak bertanggung jawab tidak terjadi. Terima kasih Kak Rahmat atas paparannya tadi mengenai tentang screening HIV dan progres-progresnya di populasi kunci muda atau di komunitas. Nah, baik Kak Rahmat, terima kasih. Buat berikutnya teman-teman kita kembali sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang punya pertanyaan, saya silakan untuk bertanya kepada Kak Rahmat langsung atau melalui chat box. Sepertinya tadi Kak Vero ada mau bertanya luan ya Kak Vero.
buat Kak Vero, Lala Ya. persilakan. Makasih Kak Lala. Oke Kak Rahmat dari pihak Spiritia, terima kasih. Mau tanya nih Kak, tujuan program pengendalian HIV yang dikenal dengan 3-0 itu kira-kira apa? Dan pencapaian pada tahun 2030 itu nanti kira-kira apakah bisa 3-0 atau tidak? Halo? Halo, sorry, gimana tadi? Iya. Tujuan program untuk pengendalian HIV yang dikenal dengan 3-0 itu kira-kira apa kayak? Soalnya sebagian mungkin ada yang tahu, mungkin ada yang tidak. Oke. Lebih baik pihak Spiritia yang lebih menjelaskannya lebih detail gitu. Oke. Kemudian apakah tercapai di 2030 gitu ya? Iya. Oke. Itu saja? Ya, Kak. Oke, baik. Ini langsung saya jawab Kak Lala atau? Iya, boleh langsung jawab Kak Rahmat. Oke, baik. Ya, ya terima kasih Vero. Jadi apa namanya 3-0 memang menjadi bagian dari strategi penanggulangan HIV di Indonesia ya. Saya yakin teman-teman mungkin sudah tahu atau mungkin sebagian juga sudah tahu atau mungkin ada yang belum. Jadi 3-0 itu sebenarnya meliputi 0 infeksi baru, kemudian 0 kematian terkait dengan AIDS, dan 0 stigma dan diskriminasi. Jadi harapannya pada tahun 2030 tidak ada lagi infeksi HIV, tidak ada lagi kematian terkait AIDS, dan tidak ada lagi stigma dan diskriminasi terkait dengan HIV dan AIDS. Gitu ya. Itu harapannya. Memang sekarang selain 3-0 juga ada pendekatan baru yang menjadi ukuran atau indikator keberhasilan program HIV di dunia, termasuk di Indonesia, yaitu Triple 90. Gitu ya. Jadi Triple 90 ini yang menjadi salah satu indikator juga yang menjadi apa namanya indikator keberhasilan apakah suatu program HIV di Indonesia atau mungkin di dunia berhasil atau tidak. Triple 90 itu berarti 90% dari ODA yang mengakses 90% dari ODA yang sudah teridentifikasi mengakses tes HIV yang bukan terkonfirmasi ya, yang diestimasi itu mengakses tes HIV, kemudian 90%-nya memulai pengobatan HIV, dan 90% viral load-nya tersupresi. Jadi harapannya semuanya bisa melakukan HIV dan kemudian viral load-nya tersupresi. Nah di Indonesia masih kecil banget nih, khususnya untuk yang viral load ya. Kalau dibilang akan berhasil atau tidak ya harapannya sih berhasil lah ya. Harapannya. Mudah-mudahan butuh kerjasama dari kita semua sih. Gitu Vero, thank you pertanyaannya. Gimana Kak Vero, sudah pas dengan pertanyaan? Iya Kak Lala, makasih. Ya soalnya saya pengen tahu gitu kan, apakah 2030 nanti apakah bisa tercapai atau tidak gitu kan, untuk kita target kita di 3-0 nanti gitu kan. Dan program dan tujuannya nanti apa gitu setelah kita keberhasilan nanti tuh. Itu aja, makasih Kak. Sama-sama Kak Vero. Lagi pertanyaan dari Kak Rafathar. Kalau mau akses screening HIV mandiri ini bayar nggak kalau pesan online? Oke, jadi untuk semua alat screening HIV mandiri ini tidak berbayar alias gratis gitu ya. Jadi teman-teman mau pesan online atau mau pesan tatap muka offline itu juga tidak berbayar. Jadi memang gratis karena ini salah satu program nasional juga di penanggulangan HIV/AIDS. Harapannya memang teman-teman melakukan setelah itu melakukan tes konfirmasi gitu ya. Jadi tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Ahmad bahwa alat screening HIV mandiri ini secara program tidak dimaksudkan untuk mendiagnosa seseorang terinfeksi HIV atau tidak, tapi sebagai screening gitu ya, tapi sebagai apa namanya diagnosa awal lah kira-kira begitu. Jadi untuk memastikan bahwa teman-teman benar-benar terinfeksi atau tidak harus melakukan tes konfirmasi. Jadi kalau pertanyaannya bayar atau tidak alias gratis. Oke. Kita tuh tadi Kak Ferdi ada raise hand. Buat Kak Ferdi aku persilakan.
Iya, selamat malam Dokter Rahmat. Ini sebenarnya saya apresiasi ya Saya bukan dokter. Maaf. Bang Rahmat ya. Kak Rahmat. Iya. Iya Kak Rahmat. Sebelumnya saya apresiasi ya dengan progres program HIP kayak misalnya tes HIP mandiri ini gitu kan. Salah satu langkah yang paling tepat untuk menjangkau teman-teman yang ingin tes HIP secara mandiri gitu kan. Tapi yang ada yang saya tanyakan Bang, masalah terkait itu tadi akses ya. Akses, saya pernah antusias, saya sangat antusias di saat ketika Spritia membuka link ya untuk pendaftaran screening tes HIP mandiri gitu kan. Tetapi setelah itu saya gagal ditolak karena dengan admin di daerah menganggap saya itu sudah mandiri untuk mengakses layanan ke puskesmas. Padahal kan tes HIP mandiri ini adalah solusi salah satu solusi buat teman-teman juga yang misalnya kayak sekarang kan masa COVID ya, ini menjadi sebuah strategi untuk menjangkau teman-teman untuk melakukan pemeriksaan HIP. Tapi apakah ada memang syarat khusus untuk teman-teman yang setahu saya ketika saya membaca itu adalah syaratnya adalah yang belum pernah cek HIP dan orang yang sudah pernah cek tetapi setelah 6 bulan. Kalau menurut salah satu syaratnya kan saya bisa ya seharusnya yang sudah belum pernah melakukan tes selama 6 bulan gitu kan. Mungkin syarat itu saya bisa daftar, tetapi secara di admin di kota Medan ini sendiri saya itu ditolak gara-gara saya dianggap sudah mandiri gitu sih. Mungkin harapannya gimana ya, karena kan saya pernah jadi PL ya di 2008, saya udah jadi PL itu dari 2018, saya udah keluar dari program, makanya itu sih harapannya kita yang akses itu kan teman-teman komunitas juga ya, kok rasanya kayak dipersulit gitu kan, walaupun kita bisa akses ke layanan kesehatan, kalau ada yang lebih mudah kenapa tidak bisa diakses gitu sih. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ini memang balik lagi ke strategi di lapangan ya, di teman-teman ya. Saya mungkin belum tahu informasinya, tapi bisa saya cari tahu nanti. Poinnya memang begini. Pendekatan screening HIV mandiri ini memang dari awal dari program nasionalnya itu ditujukan buat teman-teman yang hard to reach. Hard to reach itu berarti yang memang tidak bisa dijangkau atau yang memang tidak diketahui keberadaannya oleh teman-teman petugas lapangan, gitu ya. Jadi karena kita pengen membuka seluas-luasnya akses pada tes HIV dan kemudian penemuan ODA sesuai dengan yang sudah diestimasikan oleh pemerintah Indonesia lewat Kementerian Kesehatan. Gitu. Jadi awalnya memang pendekatan ini diarahkan ke sana. Jadi kalau ada yang memang kayak Mas Ferdi tadi bahwa sudah merasa mandiri, kemudian sudah bisa akses ke layanan, apalagi pernah bertugas sebagai petugas lapangan, sebaik-baiknya memang bisa mengakses ke layanan kesehatan gitu ya. Saya yakin pasti sudah kenal dengan petugas puskesmas masing-masing gitu ya. Karena memang kan si alat ini tidak ditujukan untuk diagnosa, sekali lagi memang ditujukan untuk screening. Jadi kalau memang sudah melakukan tes rutin di layanan kesehatan, memang alangkah baiknya alat ini diberikan aksesnya kepada teman-teman lain yang belum pernah sama sekali melakukan tes. Karena kita yakin banget ada banyak teman-teman yang masih ragu, yang masih khawatir datang ke layanan, belum tahu harus kemana dan sebagainya. Jadi harapannya itu sih sebenarnya dari kami gitu ya, bahwa alat ini bisa diberikan kepada teman-teman yang tadi kalau saya baca di chat nih ada yang baru kelas 10 pengen melakukan tes gitu tapi bingung mau kemana. Nah mungkin teman-teman yang seperti itu yang belum pernah sama sekali tes yang kita arahkan. Jadi mungkin mohon maaf Mas Fedi atas ketidaknyamanannya kalau ada teman-teman di lapangan kemarin, tapi mungkin saya menganggap bahwa teman-teman di daerah punya pandangan yang lain terhadap program di lapangan. Ya. Tapi terima kasih masukannya, bisa menjadi catatan buat kita. Tentu ini terbuka sebenarnya buat siapa saja, walaupun secara program ada prioritas, gitu ya. Karena mohon maaf teman-teman, memang alatnya juga terbatas gitu. Jadi belum sebanyak yang kita kira, walaupun teman-teman mungkin ada yang melihat di e-commerce gitu ya, ada di Tokopedia, ada di Shopee dan lain sebagainya, tapi kan
kita tidak tahu apa namanya alat yang serupa dengan dengan Aura Quick yang kita adakan, biayanya lebih mahal pasti gitu ya. Tapi terima kasih masukannya, aku catat buat masukan ke teman-teman di lapangan. Begitu Kak Lala, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahman. Ini ada pertanyaan lagi dari Kak Dasril. Itu dia menanya tentang berapa Kak, kalau kita pesan online, apakah ongkos kirimnya kita yang bayar? Yang pertama. Kedua, Kak, sekali pesan dapat berapa piece? Oke. Kalau mau dikirim, ya teman-teman yang harus membayar biaya kirimnya. Ya, itu kenapa kita kasih opsi yang lain. Jadi selain menggunakan kurir online, teman-teman bisa ambil di kantor atau bisa janjian di luar menghubungi petugas lapangan kita. Jadi ada beberapa opsi yang bisa dipilih, tapi kalau memang mau dikirim atau mau dijemput gitu ya dengan ojek online, biayanya memang harus dikirim, harus dipesan oleh teman-teman sendiri gitu. Nah, berapa pieces? Hanya satu. Gitu. Jadi satu orang memang hanya satu, karena kita harus mendapatkan data dari teman-teman, karena itu nanti akan diproses oleh karena kan ini alatnya yang beli dari Kementerian Kesehatan gitu ya, dari Kementerian Kesehatan didistribusikan kepada beberapa mitra di nasional. Nah kemudian Spiritja salah satu yang mendistribusikan untuk kelompok populasi LSL, waria dan penasu. Jadi satu orang hanya dapat satu, nggak bisa dapat banyak. Kalau memang mau buat pasangannya mungkin yang ngerasa ada risiko juga, nah itu bisa disampaikan nanti pada petugas lapangannya atau bisa melakukan pemesanan lain atas nama pasangannya. Saya pikir itu informasinya, Kak Lala. Masih di mute, Kak Lala? Oh, terima kasih Kak Rahmat atas paparannya. Sorry tadi Ike lupa. Dan gimana Kak Dasril, apakah sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin Kakak tanyakan? Ini ada selanjutnya, ada raise hand dari Muhammad Sobri Syah. Aku persilakan buat Muhammad Sobri. Baik, terima kasih. Kak, aku mau bertanya seputar tentang yang ditanyakan tadi Kak Ferdi, terkait tentang ada nggak spesifikasi ketika orang ingin mengakses yang ditolak dan yang diterima? Karena kan aku melihat persyaratannya adalah wajib yang tidak pernah sebenarnya diutamakan yang itu. Tetapi bagaimana dengan kondisi orang yang sudah pernah namun mendapatkan tindakan stigma dan diskriminasi di layanan dan akhirnya dia mau mengakses seperti itu? Bagaimana verifikasi dia bisa diterima atau tidak diterima? Kedua adalah ini adalah sebuah program atau juga sebuah strategi yang baik sebenarnya yang sebenarnya harus kita kembangkan bersama-sama melihat dari representasi responden yang cukup progres seperti itu. Berikutnya adalah apakah screening HIV mandiri ini memiliki platform yang akhirnya teman-teman bisa teredukasi secara individu atau secara sendiri ketika, karena melihat bahwasannya kalau tadi bicara tentang Dr. Rahmat yang melakukan ini harus terkapasitasi orangnya gitu. Secara kalau misalnya komunitas yang baru mengakses, bagaimana bisa terkapasitasi? Nah, apakah yakin penjangkau yang dilatih sudah terkapasitasi seperti itu? Apakah memungkinkan ketika seperti nih khususnya membuat sebuah platform terkait screening HIV mandiri sehingga teman-teman itu bisa mengakses informasi terkait bagaimana cara penggunaannya, terus bagaimana solusi ketika mendapatkan status reaktif atau non reaktif dan lain-lain seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Sobri. Aku coba jawab ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat. Yang pertama adalah soal syarat ya. Syarat apakah diterima atau tidak diterima. Oke, yang pertama adalah usia. Jadi kita batasi usianya memang hanya di atas 18 tahun. Tadi sudah kita bahas, ada pertanyaan tadi yang masih kelas 10.
karena ini kita berhadapan dengan undang-undang anak gitu ya, definisi anak, jadi memang kita batasi pada usia 18 tahun. 18 tahun ke bawah tadi sudah disebutkan oleh Dr. Rahmat perlu ada pendamping gitu ya. Apakah itu untuk yang screening ataupun untuk yang tes HIV di puskesmas. Kemudian belum pernah tes 6 bulan terakhir. Ya, kalau belum pernah tes sama sekali sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun pernah tes, terakhir tes itu 6 bulan sebelumnya, gitu ya. Itu menjadi salah satu syarat juga. Balik lagi ke harapan kita tadi, memang harapannya ini buat teman-teman yang merasa kesulitan ada akses ke layanan atau mungkin yang belum pernah sama sekali. Kemudian spesifik kalau yang di Spiritia memang hanya untuk populasi LSL, waria dan pengasuh. Jadi kalau merasa bahwa faktor risikonya heteroseksual begitu dan kemudian mungkin merasa tidak punya faktor risiko, yaitu belum ada syaratnya, belum ada kepentingan lah kira-kira gitu ya. Nah itu kita screening, jadi ada pertanyaan screening sebelum teman-teman melakukan pemesanan, gitu ya. Setelah itu baru nanti akan kita konfirmasi oleh petugas. Nah kemudian terkait pertanyaan yang kedua, kalau saya tidak salah menangkap ini terkait dengan kapasitasnya. Yang pertama tadi kita sudah menyediakan akses pada website di www.screeninghivmandiri.id ya. Itu teman-teman punya akses di situ untuk melakukan pemesanan dan informasi termasuk video cara penggunaannya. Nah, kalau terkait dengan informasi cara penggunaan, kemudian cara membaca hasil itu sudah ada di alatnya. Jadi di alatnya itu sudah ada informasi tentang cara membaca hasilnya. Ya. Jadi kalaupun tidak dengan petugas lapangan, maka teman-teman bisa melakukan sendiri karena sudah ada informasinya di situ. Petugas lapangan kami memang sudah dilatih, tapi saat ini memang baru sebagian yang kita latih. Nanti seiring waktu semua itu akan kita latih untuk mendampingi dan melakukan pengambilan sampel untuk screening HIV mandiri. Kalau teman-teman sudah lihat videonya, sebenarnya ada banyak video. Itu memang mudah banget sih. Masuk satu-satu ya. Dan bisa diambil pada gusi bagian atas dan gusi bagian bawah. Nah, saya tadi menambahkan aja informasi yang disampaikan Dr. Rahmat. Tadi ada pertanyaan terkait dengan apakah bisa dilakukan pembersihan mulut dan sebagainya ya. Saya lupa tadi pertanyaannya. Kalau berdasarkan informasi di alatnya, itu memang sebaik-baiknya teman-teman tidak melakukan makan dan minum 30 menit sebelum tes, gitu ya. Jadi sebaik-baiknya memang 30 menit sebelumnya, walaupun sebenarnya kalau makan minum itu 15 menit. Kemudian kalau udah sikat gigi atau kumur-kumur dengan pembersih mulut itu sebaiknya 30 menit. Tapi kalau mau enak sih sebenarnya 30 menit aja gitu. Jadi 30 menit sebelum melakukan tes jangan makan dan jangan minum gitu. Nah, itu informasi yang ada di alatnya. Dan itu kita sampaikan juga ke teman-teman. Jadi saya pikir itu Kak Sobri, informasinya terkait yang diterima dan tidak diterima memang yang paling jelas sih usia di atas 18 tahun dan terakhir tes itu 6 bulan yang lalu. Dan informasi tadi soal platform itu ada di screeninghivmandiri.id. Dan ke depan rencananya memang kita akan berkolaborasi dengan teman-teman di Sayabra. Begitu. Jadi mungkin harapannya bisa diperluas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahmat atas paparan dari pertanyaan Kak Sobri. Nah, ini teman-teman ada nih informasi sedikit mengenai OTF ya. Untuk daerah Yogyakarta bisa hubungi nih Kak Debi, dan untuk daerah ini apa ini? Ada Yayasan Sriwijaya, ada Kak Vero buat teman-teman yang di daerah Palembang bisa hubungi Kak Vero untuk cek-cek, cek-cek untuk tentang HIV atau bagaimana untuk daerah ini. Dan ada
ini juga untuk melakukan VCT daerah Tangerang, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Cilegon, dan Serang, itu ada Kak Goldo, boleh hubungi Kak Goldo buat teman-teman yang ingin periksa kesehatannya. Dan buat teman-teman ada lagi nih, kalau pertanyaannya, kalau tidak ada, Lala mau bertanya nih sama Kak Rahmat, boleh nggak ya? Satu pertanyaan aja, Kak. Boleh dong. Boleh ya, makasih Kak Rahmat. Kak Rahmat, ini Lala mau nanya nih, apakah perencanaan pembuatan regulasi terkait screening HIV mandiri? Kalau belum ada, adakah langkah mitigasi untuk menangani isu-isu yang muncul dalam program screening HIV mandiri? Itu aja, Kak. Terima kasih. Yang pertama regulasi ya? Iya, Kak. Kalau soal regulasi, rencananya akan ada. Jadi memang rencananya alat ini akan dimasukkan ke dalam algoritma penanggulangan HIV di Indonesia. Saat ini memang lagi dikembangkan guideline-nya, panduan screening HIV mandiri berbasis komunitas. Jadi sedang disiapkan. Sebenarnya udah hampir 98% sih, sudah hampir 98% jadi tinggal diluncurkan. Kemudian yang kedua, dalam waktu dekat juga akan dilakukan workshop untuk Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota untuk screening HIV mandiri yang akan dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi harapannya semua dinas kesehatan sudah paham terkait dengan screening HIV mandiri ini yang berbasis komunitas. Jadi harapannya begitu ya. Cuma memang tantangan kita di Indonesia ini terkait dengan alat. Karena alat ini memang cukup mahal dibanding dengan tes reagen di puskesmas gitu ya. Yang biasa kita lakukan di puskesmas dengan 3 reagen itu memang jauh lebih murah dibandingkan dengan alat ini. Nah, pemerintah memang belum bisa memasukkan ini sebagai bagian dari screening HIV yang dibiayai oleh pemerintah gitu, karena biayanya cukup besar dan kayaknya nggak mungkin disediakan oleh pemerintah. Jadi ada kemungkinan kalaupun ini dijadikan bagian dari penanggulangan HIV, ada kemungkinan berbayar gitu ya, dan memang berbayar. Tapi saat ini memang masih disediakan oleh pihak donor, jadi teman-teman masih bisa mendapatkan akses ini secara gratis. Tapi harapan kita semua sih ini bisa diakses lebih mudah di Indonesia. Ya, harapan kita juga semua. Begitu Kak. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Tuh teman-teman, mumpung lagi gratis, ayo cek kesehatan. Karena kesehatan hal penting kan Kak. Kak Rahmat, ini ada terakhir pertanyaan dari Kak Dami. Iya, boleh. Depannya Spritia akan ada program untuk orang muda nggak ya, yang spesifik? Iya, bagus banget ini. Sebentar, tahun ini 2 tahun ke depan ada. 2 tahun ke depan ada beberapa program yang terkait dengan anak muda. Kemudian karena lebih banyak juga teman-teman anak muda yang bermain sosial media, kita juga ada rencana untuk melakukan demand generation terkait dengan khususnya untuk cyber campaign gitu. Jadi harapannya teman-teman yang lebih gampang pakai sosial media, harapannya bisa ikut terlibat di dalamnya. Begitu Kak Lala, terima kasih informasinya, masukannya, pertanyaannya. Oh, terima kasih atas informasi dan ini ada satu lagi rupanya, masih ada waktu ya, ini dan jika Rahmat ini yang terakhir. Ini ada dari Ken. Kasian kan, pertanyaan nggak dibacakan. Ini dari Kenan mau bertanya, tadi mendapatkan cuma 1 pitch ya, bagaimana ya memesan adalah bagian dari focal point masing-masing komunitas. Petrasu sudah punya petaan di beberapa kabupaten kota dan focal point-nya. Apakah hanya terbatas 1 pitch saja? Terus apakah terhubung dengan identitas penerima atau misalnya di KTP? Ya. Baik, jadi memang benar cuma bisa dapat 1 pieces aja. Lagi-lagi ini kita masih punya keterbatasan pada jumlah alat gitu ya. Jadi harapannya dengan keterbatasan ini kita bisa membuka akses pada teman-teman yang belum pernah sama sekali melakukan tes gitu ya. Jadi kalau yang sudah melakukan tes,
harapannya bisa dilanjutkan ke puskesmas atau layanan kesehatan. Gitu. Nah, buat teman-teman yang belum pernah sama sekali, harapannya bisa menggunakan alat screening ini, karena kita kan pengen membuat experience teman-teman. Oh ternyata apa namanya? Ternyata nggak sesulit yang dibayangkan oleh teman-teman untuk melakukan tes HIV atau screening HIV. Gitu ya. Nah kemudian apakah terhubung dengan NIK untuk alat ini, karena ini bagian dari program Kementerian Kesehatan, kita juga diminta untuk mengumpulkan NIK. Gitu ya. Jadi teman-teman akan diminta NIK-nya, karena nanti akan didata juga oleh teman-teman Kementerian Kesehatan. Karena kita melaporkan ini juga ke Kementerian Kesehatan, karena mereka harus melaporkan alat yang keluar dengan alat yang diterima oleh teman-teman. Jadi sementara ini memang hanya terbatas satu pieces saja untuk satu orang, walaupun teman-teman bisa melakukan pemesanan lagi setelah 6 bulan berikutnya. Ya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau teman-teman merasa bahwa punya akses, karena kan teman-teman yang muda nih pas sudah pinter-pinter, udah jago-jago lah ya, dan kenal dengan teman layanan, alangkah baiknya ini diberikan pada teman-teman yang belum pernah sama sekali melakukan tes. Itu sih, Kak Lala. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rahmat. Nah, teman-teman terima kasih buat Kak Rahmat atas paparan dan sesi tanya jawabnya kali ini. Nah, buat teman-teman sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang tadi sudah mendengarkan paparan dari Kak Rahmat, ini ada 3 pertanyaan, dan buat orang pertama raise hand itu akan yang Lala pilih. Tapi sebelumnya Lala mohon maaf teman-teman jika terganggu atau kedengaran suara azan, saya selalu minta maaf karena tempat tinggal Lala itu bersebelahan dengan musola. Pertanyaan pertamanya itu tahun berapa saja Spritia melakukan studi implementasi terkait screening HIV mandiri? Ayo teman-teman, siapa yang rasakan yang tahu? Oh, itu Angga. Angga nih Kak. Angga. Silakan. Iya Angga, Halo. aku persilakan Angga. Kalau tadi aku dengar sih dari tahun 2020 ya. Gimana itu Kak Rahmat? Apakah benar? Kurang lengkap ya. Tadi pertanyaannya apa? Dari sejak kapan ya? Pertanyaannya itu adalah Spritia melakukan studi. Putus-putus Kak. Kurang tepat ya Kak tadi jawaban dari kita. Oh maaf Kak. Pertanyaannya sudah dengar Kak? Sudah. Gimana? Masih putus-putus. Sudah dengar? Ya sekarang udah. Masih putus-putus. Enggak. Kak, oke. Pertanyaannya itu tahun berapa saja Spritia melakukan studi implementasi terkait HIV mandiri? Oke. Ya yang tadi kurang lengkap berarti. Kurang lengkap ya Kak. Ini sekarang kita lanjut ke Kak Yotoli. Buat Kak Yotoli aku silakan. Nama saya Yoto dari Yayasan Pesona Jakarta tahun 2017, 2020 sama 2022. Salah. Gimana Kak Rahmat? Apakah sudah tepat? Oke deh, kita anggap tepat ya, karena yang satu kelebihan sebenarnya sudah implementasi. Oke. Selamat buat Kak Yoto. Pertanyaan selanjutnya ya, mohon didengar teman-teman. Ada beberapa kabupaten atau kota yang sudah mendapatkan akses screening HIV mandiri per Februari 2022. Ayo, siapa yang tahu? Raise hand. Kak Kenan. Buat Kak Kenan aku silakan. Halo, tadi sepengetahuan saya 23 kabupaten Halo atau Kak kota. Kenan. Saya tadi yang saya baca tadi 23 kabupaten atau kota. Benar.
Kurang lengkap. Masih salah. Buat Kak Aldi. Ya udah kedua nama orang. Buat Kak Aldi. Ya Aku Kak, persilakan. terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya Kak, ada 38 kabupaten kota Kak per Maret. Per Februari ada 38 kabupaten kota. Iya, benar. Mantap. Buat Kak Aldi Cucolo. Terima kasih banyak Kak. Kak Aldi. Oke, ini pertanyaan terakhir. Lala, mohon didengar baik-baik ya teman-teman. Ayo dan supervise hand. Pertanyaannya adalah, sebutkan website pemesanan alat screening HIV mandiri. Oke, mana nih teman-teman yang tahu raise hand? Ayo segera raise hand. Oke, aku ulangi lagi pertanyaannya. Oh ini ada Kak Yoto lagi. Cucok loh Kak Yoto ini. Aku persilakan buat Kak Yoto. Kak Lala, aku maaf motong. Kak Yoto kan tadi sudah menang. Halo Kak Yoto. Kita baik kasih ke yang lain aja iya, deh. Betul. Karena Kak Yoto sudah menang. Kasih kesempatan lain ya. Oke, berarti Iya, thank you ya Kak Yoto. Angga itu ada. Iya, nggak apa-apa. Maaf ya Kak Yoto. Buat Angga, sayang. Iya loh. Iya Kak Angga, jawabannya apa Kak Angga? screeninghivmandiri.co.id. Gimana Kak Rahmat? Apakah tepat jawabannya? Masih kurang benar. Aduh. Ayo kurang benar. Mana ini yang lain? Itu tadi ada Call Me Daddy, Kak Dedi. Buat Kak Dedi, Lala persilakan. www.screeninghivmandiri.id. Gimana Kak Rahmat? Iya benar. Kak Dedi Cucolo. Oke teman-teman, selesai acara kuis kali ini. Berarti pemenangnya itu ada 5 pemenang dari kelima pertanyaan yang Lala berikan. Yang pertama itu di sesi pertama ada Kak Ferdi, yang kedua itu Muhadatul Ifda, dan yang ketiga itu ada Kak Yotoli. Keempat itu ada Aldi, dan kelima ada Kak Dedi. Selamat buat kelima pemenang. Oke, suco loh dari tadi berarti mendengarkan. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita, Lala mau mendengar closing statement nih dari dua narasumber PC kita, yaitu Dr. Ahmad dan Kak Rahmat. Lala persilakan buat Dr. Ahmad terlebih dahulu untuk closing statement acara kita kali ini. Oke, kalau dari saya, kalau mau mengakses screening HIV, dia perlu diingat bahwa screening HIV bukan alat diagnosa. Jadi, silakan melakukan screening HIV. Kalau didapatkan hasil yang baik itu negatif atau positif, tetap harus terhubung ke layanan. Oke, terima kasih dokter. Closing statement dari Kak Rahmat dia sekarang. Kalau buat saya sih teman-teman kan asumsinya teman-teman nih teman-teman anak muda semua dan punya sosial media semua, harapannya bisa berkontribusi pada sosialisasi screening HIV mandiri ini. Harapannya bisa memperluas informasi ini. Kita juga akan ada rencana dengan kolaborasi dengan teman-teman di Saya Berani. Jadi harapannya bisa lebih banyak orang yang tahu, gitu ya. Jadi mungkin dari sisi kami terbatas pada program saja. Mungkin yang terpapar program yang tahu, tapi harapannya kita pengen lebih banyak orang, tentunya yang mungkin aktif di sosial media yang tahu soal website ini. Jadi harapan saya sih teman-teman bisa bantu dari sisi itu, biar lebih banyak teman-teman yang bisa mengakses pengobatan di puskesmas.
Begitu aja Kak Lala, terima kasih teman-teman. Terima Sehat kasih terus. Rahman dan Kak Rahmatnya atas luar waktunya dan paparannya mengenai screening HIV mandiri atau self-testing HIV mandiri terhadap teman-teman populasi kunci muda. Oke, buat teman-teman, sebelum kita akhiri perjumpaan kita kali ini, boleh nggak ya Lala minta diaktifkan kameranya agar kita bisa melakukan sesi dokumentasinya. Buat Kak Agatha, Lala mohon dibantu untuk screenshotnya. Gimana teman-teman? Udah semua nih? Aktifkan kameranya. Oke, kita mulai ya. Lala hitung dari 1, 2, 3. Lala, bentar ulang. Ulang. Aku belum siap. Malah dia belum siap. Gimana? Kak Davi, bantuin dong. Boleh ya Kak Davi? Oke, ya, aku screenshot. Oke. Yuk, Lala siap komandan. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya sudah hadir di acara pertemuan kali ini yang membahas tentang screening HIV mandiri atau self-testing mandiri. Dan buat teman-teman yang belum isi link absensi, boleh diisi, linknya sudah ada di chat box. Dan akhir kata, Lala mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Mas Rahmat dan Waalaikumsalam Dokter. warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Dadah. semuanya. Terima kasih semuanya.